Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 10 hari sudah kita menjalani Ramadan. 10 hari sudah berlalu dan malam ini kita memasuki malam yang ke-11. Mudah-mudahan semangat Ramadan, semangat menghidupkan Ramadan masih ada, dan mudah-mudahan kita terus bersemangat sampai titik akhir daripada Ramadan. Karena Rasulullah SAW, kalau kita melihat perjuangan beliau dalam menghadapi Ramadan itu penuh dengan dinamika. Bahkan kalau kita banding-bandingkan Ramadan kita dengan Ramadan Rasulullah dan para sahabat, itu sungguh menakjubkan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena hampir setiap tahun, setiap datang Ramadan itu diliputi dengan peperangan. Tahun kedua Hijriah itu terjadinya perang Badar. Kita tahu perang Badar, perang penentuan. Umat Islam berjumlah 300 sekian orang dan orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. 300 lawan 1000 orang. Sampai Rasulullah itu sujud yang begitu lama memohon kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin. Sampai-sampai beliau ditegur oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tidaklah Allah akan meninggalkanmu." Baru beliau bangkit, dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Kemudian hebatnya lagi hadirin sekalian, tahun kelima Hijriah itu lebih dahsyat lagi peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan. Walaupun perangnya itu terjadi dalam bulan Syawal, perangannya itu terjadi di awal Syawal. Mungkin kita pernah mendengar perang Ahzab atau perang Khandaq, yang disebut juga dengan perang Parit. Perang Khandaq itu terjadi pada awal Syawal, tapi penggalian Parit itu terjadi dalam bulan Ramadan full. Ketika itu umat Islam berjumlah 3000 orang, sedangkan orang kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah bergabung dengan orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW belum terjadi perang dalam bulan Ramadan, beliau buat sebuah rapat kecil-kecilan memanggil para seluruh sahabat. Para pembesar sahabat diundang oleh Rasulullah bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana siasat perang yang akan kita hadapi kali ini. Dan ternyata ada sebuah usulan daripada Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat Parit saja untuk menjegal orang kafir masuk ke wilayah kita?" Akhirnya dibuat Parit, disetujui oleh Rasulullah dan seluruh sahabat. Parit yang dibuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung. Disebutkan di dalam kitab Al-Atlas fi Tarikh Al-Islamiyah, itu parit yang digali panjangnya itu mencapai 5.544 meter. Bayangkan kalau kita tarik garis mungkin dari Masjid Batok ini sampailah ke Lambaru. Lebarnya itu sekitar 4,5 meter. Kedalamannya 3,5 meter. Dan hebatnya hadirin sekalian, digali itu bukan pakai beko. Kalau kita sekarang gali parit, ambil beko, selesai, 1 jam selesai. Pada masa Rasulullah itu pakai apa juga? Pakai alat-alat yang digunakan dalam peperangan. Ada yang dikatakan semacam tombak.
Jadi pelan-pelan. Dan tanah, kita tahu semua, mungkin kita sudah umrah. Tanah Arab itu tanah yang kuat. Lagi betul. Cobalah lihat itu tanahnya. Makanya aspal di sana itu Pak, kalau untuk direnovasi, diperbaiki, dihancurkan dulu. Jadi pihak hancur baru pakai aspal ini. Bukan seperti kita sekarang. Kalau kita mungkin dicun pakai aspal baru. Ada yang boleh pakai cun baru, cun itu pakai lah, kedua cun itu pakai lah. Di sana itu sampai bertahun-tahun baru harus kita rusakkan sendiri, baru kita buat aspal baru. Dan itu digali pakai alat-alat peperangan. Dan hebatnya mereka semua dalam keadaan puasa. Nggak ada satupun yang minta buka. Hanya mereka buka, ya Rasulullah, yang kena rusak. Kita buka, nggak ada yang minta buka. Dan semua mereka taat sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi, Rasulullah anak sedang diatur turun juga bersama para sahabat menggali ini. Mungkin kalau kita tinggi tunjuk jarum tu, ini beladi, nyoblahno, Rasulullah nggak turun. Dan mereka naik ketika ada arahan dari Rasulullah. Setiap 40 hasta diletakkan 10 orang untuk menggali. Ketika sore hari datang, terasa sekali mereka akan lapar. Maka ada sebagian sahabat ambil batu letakkan di pinggang untuk menahan rasa lapar dan untuk menahan teringnya, panasnya terik matahari. Tapi sedikit pun mereka tak mengeluh. Untuk menyenangkan hati mereka membaiat kembali Rasulullah. Setiap untuk menyenangkan hati mereka dalam bekerja, mereka membuat kata-kata syair membaiat Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan yang benar, segala macam. Dan Rasulullah pun menjawab, dan dijawab dengan doa, ya Allah, jadikanlah penduduk Muhajirin dan Ansar ini bagian daripada ahlul jannah. Dan dijawab oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar mengimani kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka setiap Ramadan itu memang identik dengan perjuangan. Tahun ke-7 Hijriah juga terjadi perang Mu'tah. Dan itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan. Di sana kita melihat pengorbanan Ja'far bin Abi Thalib yang wafat di dalam peperangan itu. Zaid bin Harisah juga wafat. Abdullah bin Rawahah yang memegang bendera yang diberikan oleh Rasulullah SAW harus lihat tangannya terpotong, kakinya terpotong untuk membela bendera yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Beliau tanya para sahabat, apakah matahari sudah terbenam? Kenapa beliau tanya demikian? Karena sudah tak nampak lagi, sudah berada dalam kepungan daripada kafir Quraisy. Beliau tanya, apakah matahari sudah terbenam? Artinya apa? Sudah sampai itu berbuka puasa. Karena kalau sudah sampai berbuka puasa, semua berhenti perang. Nggak ada yang jawab. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Dan ketika sampai berbuka puasa, mereka menyaksikan beberapa syuhada, sahabat-sahabat besar syahid dalam peperangan ini. Ketika mereka berbuka puasa, ketika mereka menelankan kurma, dan ketika mereka mencoba menelan kurma, teringat akan perjuangan para panglima Ja'far Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah. Nggak bisa mereka makan. Kenapa? Teringat akan panglima-panglima mereka, sehingga mereka termuntahkan sendiri kurma yang makan itu. Yaitu perjuangan para sahabat Rasulullah dan terjadi di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian jamaah, coba bandingkan dengan Ramadan yang kita lalui. Coba bandingkan perjuangan kita di dalam bulan Ramadan, samakah dengan perjuangan Rasulullah? Kalau kita lihat ayatnya, Ramadan kita manja. Saking manjanya dia membayar jamaah menang, kita tajak turun jahat.
Tu'um. Berapa hari ini turunkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jadi alasan. Karena mungkin aja hujan. Tapi setengah jam 9 reda. Bisa keluar. Kemana keluar? Warung kopi. Tarawih lewat sementara. Jadi mudah-mudahan lancar, betul aja. Siang hari panas, nggak mungkin kita keluar ke masjid berjamaah. Kenapa? Panas dari matahari. Kan ada rukhsahnya. Kalau kita salat di rumah dalam bulan puasa kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam keadaan Ramadan, dalam keadaan puasa, sedikit pun kita nggak berjuang. Padahal kita tahu hidup kita itu hampir dalam AC tadi. Di kantor dalam AC, masuk mobil ber-AC, masuk rumah ber-AC, masuk kamar ber-AC, masuk masjid pun masjid ber-AC. Mantan si beram-beram. Mudah-mudahan ini menjadi perbandingan bagi kita. Bani baca ayat-ayat mengucut. Bani baca agak panjang mengucut. Karena paham. Padahal di situ letaknya perjuangan kita di dalam Ramadan ini. Kadang ada orang sampai ke masjid, terus ke masjid, semayang masjid, Allah Akbar, selesai, Assalamualaikum, langsung bangun. Karena nggak ada zikir sebentar, nggak ada baca Quran sebentar. Bangun, kemana bangun? Cari tiang. Untuk apa tiang? Menyandarkan diri. Hebat puasanya. Ya tadi. Maka hadirin sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangatlah kita dalam. Lalaikan diri kita dengan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Jangan lalaikan diri kita dengan maaf. Ada orang mempersiapkan Ramadan. Orang mempersiapkan Ramadan ini maaf. Ada sebagian kita mempersiapkan Ramadan, tarhib Ramadan itu dengan apa? Main dulu. Jadi dalam Ramadan sudah beli duduk, sudah beli monopoli, sudah beli ular tangga. Untukku nanti persiapan Ramadan untuk melalaikan Ramadan. Untuk melalaikan Ramadan, main dulu, main monopoli. Kadang-kadang ada sebagian kita ajak anak, ajak istri, ayo main bersama, romantis deh. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Apa salahnya kita lalaikan dengan baca Quran? Ada yang sebagian lagi mengambil hadis maudhu'. Ada yang katakan dhaif, itu maudhu', palsu. Apa hadisnya? Tidur dalam bulan Ramadan itu ibadah. Akhirnya dengar dari bunga liuh kemayang tua dengar. Sampai liuh bedah kemayang liuh lanjut dengar. Sampai asar, sampai maghrib buka puasa dengar. Pajak hanya dengar, liuh maghrib dengar. Kenapa hanya dengar? Nah, sinetron. Sinetronnya apa? Sinetronnya hidayah, judul hidayah. Tanya kedua anak mempok hidayah. Nonton film hidayah. Jadi kadang ada sebagian sedih kita kalau kita melihat, kalau kita hidup sudah dijumpakan kita dalam bulan Ramadan, tapi kita tak bisa mengambil manfaat dalam bulan Ramadan, rugi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi. Sudah kita minta jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Kami berdoa ya Allah dalam bulan Ramadan, tapi kita enggak bisa ambil manfaat dalam Ramadan. Santai. Menyamakan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Kegiatan di luar di sebelum datang Ramadan dengan bulan Ramadan sama, enggak ada perbedaan, enggak ada penambahan ibadah. Rugi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin sedang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada perjuangan 20 hari lagi. Ayo kita berjuang. Kita nggak diminta untuk menggali parit. Kita tidak diminta untuk berperang. Hanya diminta berperang melawan hawa nafsu kita. Itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kenapa? Keluar Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lalaikan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia, tapi lalaikan diri kita dengan sunnah-sunnah. Kenapa? Karena sunnah-sunnah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu predikatnya sama dengan pahala wajib. Maka hidupkan baca Qurankah, sunnah-sunnah rawatibnya. Jangan pernah tinggalkan rawatibnya, qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, tahajud. Kenapa? Beda tahajud dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan beda.
Duha dalam bulan Ramadan dengan di luar Ramadan beda. Ada plus 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 plus. Maka kita hidupkan dengan itu. Jangan kita lalaikan dengan hal-hal yang tak manfaat. Kadang-kadang kita belajar Ramadan model mata. Makanya ittifaq 4 mazhab itu melalaikan Ramadan dengan mata itu makruh. Gimana melalaikan mata? Buat TV saja, hana dengar, pagi siang bersambung-sambung sinetron. Untuk apa? Melalaikan Ramadan. Makruh kalau kita melalaikan mata dengan hal yang sia-sia. Ada yang juga melalaikan dengan hidung, melakukan penciuman. Kadang-kadang cium boleh. Tengok kahek jap laku hidup boleh. Makruh. Ada lagi yang ingin melalaikan apa? Masuk kamar mandi, hidupkan shower, merendam di sana, mentija merendam. Makruh. Masuk buat kamar mandi, kita berendam, kita naikkan airnya sampai di leher kita berjam-jam. Makruh. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, hidup kita pendek. Kalau kata Rasulullah, ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 Pak. Umur kita itu hanya 60 sampai 70. Pendek sekali umur kita. Maka kalau kita nggak bisa memanfaatkan, maka rugilah. Beda umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman. Telah kami utus Nuh itu kepada umat yang umatnya itu memiliki umur 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun umur umat dulu. Kita hanya 60 dan 70. Maka karena kita umur pendek, maka diberikanlah kelipatan-kelipatan pahala. Maka Ramadan ini dihadiahkan kepada kita yang tidak pernah dihadiahkan kepada orang lain, kepada umat sebelumnya, karena umur kita pendek. Maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ada satu malam, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sehari semalam itu kita beribadah, maka ibadah kita seperti berumur orang 84 tahun. Berarti sudah melebihi batasan yang diberikan oleh Rasulullah 60-70. Maka itulah gunanya Allah memberikan Ramadan kepada kita. Maka kalau kita menyia-nyiakan, rugilah kita, pendek umur kita. Apalagi kalau misalnya ada umur yang malam ini 59 tahun, dituntut punya 50 turun tu tibelah dulu 20 dikurung roh tiurut. Maka ayo kita manfaatkan, kita lebih semangat dalam menghidupkan Ramadan kita. Hujan, panas itu bukan penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan bagi diri kita semua dan khususnya bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.